يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Di antara sifat da'i yang pertama, min sifat ad-da'i ila Allah, yaitu al-ikhlas lillahi fi da'watih, mengikhlaskan amalnya dalam berdakwah kepada Allah semata-mata hanya untuk Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang, ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian upah dalam dakwah mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan mereka adalah orang yang mengikuti petunjuk. Ini di antara sifat para anbiya. In ajriya illa Allah. Balasanku, upahku Allah Ta'ala yang nanggung, bukan manusia. Ya. Tidak al-ikhlas lillahi bidda'wati. Baik dia pribadi mengikhlaskan amalnya kepada Allah dalam berdakwah, demikian pula seruannya, ajakannya, kepada Allah. Jadi orangnya mengajak kepada Allah dan ikhlas, dan ajakannya kepada Allah, bukan kepada hawa nafsunya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada pemikirannya, tapi kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, bukan jalanmu, bukan kelompokmu, bukan firqahmu, tetapi kepada Allah. Yang kedua, min sifatid da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ilmu bima yad'u ilaih. Harus berdakwah itu dengan ilmu. Karena Islam ini bukan banyolan. Islam ini bukan lawakan. Islam ini bukan tertawaan. Islam ini bukan guyonan. Tapi dia adalah misi. Mengajak pada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Seorang da'i harus mempunyai ilmu. Kepada apa dia seru manusia itu? Dan ilmu yang dimaksud adalah wahyu. Ini singkat ya. Yang ketiga. Yang kedua adalah ilmu. Karena tidak mungkin seorang da'i berdakwah tanpa ilmu. Itu lelucon namanya. Jual obat. Jual obat. Orang jual obat itu ya ngoceh. Utara, selatan, timur, barat. Yang penting barangnya laku. Tapi da'i tidak. Dia menyampaikan risalah Allah dan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, min sifatid da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, al-amalu bima yad'u ilaih. Dia mengerjakan apa yang dia dakwahkan. Dia menjadi contoh, menjadi qudwah. Tidak hanya ngomong, tapi dia amalkan ilmunya. Al-amal bima yad'u ilaih. Karena dia menjadi contoh. Dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang fadilah, keutamaan dakwah dan orang yang mengamalkan dakwanya, yang mengamalkan apa yang didakwakan pada manusia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Da'a wa 'amila. Dia mengajak dan dia mengamalkan. Dia mengamalkan. Yang keempat, tiga apa empat? Yang keempat, min sifat ad-da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang paling utama, kemudian yang berikutnya.
Apa yang terpenting? Anda melihat ada orang akidahnya benar, artinya dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu, tapi dia malas sholat. Berarti masuklah dari pintu sholat. Karena dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak syirik. Hanya dia meninggalkan sholat, dan sholat itu dosa besar. Maka pada orang ini yang Anda upayakan, bagaimana agar dia itu sholat. Agar dia sholat. Jadi contoh atau dalil di antara dalil yang telah disampaikan tadi untuk masalah yang keempat ini, bahwa para anbiya dan pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal agar menyampaikan pertama kali adalah tauhid, baru kemudian sholat, zakat dan seterusnya. Yang kelima, min sifatid da'i ilallah, yaitu at-tahalli bil akhlaqil karimah, hiasi dirinya dan akhlak yang mulia. Karena dia adalah contoh. Dan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, Allah menjaga akhlak beliau. Dalam hadis dhaif, "Addabani Rabbi fasahsana ta'dibi." Tuhanku telah mengajarkan pada aku adab, dan itu sebaik-baik pelajaran adab adalah dari Tuhanku. Lakin hadis dhaif. Cukup dalil yang lainnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang mulia. Ya. Demikian pula sabda Nabi SAW tentang dakwah beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Itu dalil-dalil tentang akhlak. Jadi dai kalau tidak punya akhlak akan diremehkan oleh al-mad'u. Karena mereka melihat akhlaknya. Masalah akidah di sini, akidah itu. Tapi perangai, tutur kata, sopan santun, kasih sayang, itu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Maka akhlak jangan sampai lepas dari sifat seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dalam satu riwayat, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Untuk aku sempurnakan akhlak yang mulia. Yang keenam, di antara sifat da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, an yakuna da'i sabiran. Hendaklah dakwah itu atau da'i harus memiliki sifat sabar. Jangan baru mendapat gangguan sedikit, omongan orang, langsung mundur. Waduh, omongannya tidak enak. Tak usahlah, terserah dia mau sesat atau mau dapat petunjuk urusannya. Bukan da'i, tidak usah jadi da'i. Buka toko jualan. Ya. Itu pantasnya. Jangan jadi da'i. Karena seorang tidak sabar, jangan jadi da'i. Karena dakwah harus dengan kesabaran. Ya. Wa ma sabruka illa billah. Kesabaranmu itu hanya dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas dan tanggung jawab seorang da'i menyampaikan. Adapun memberi hidayah pada orang dalam hatinya bukan urusannya. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus sabar. Para anbiya dilempari batu, diusir, dipukuli, bahkan dibunuh. Tapi mereka tetap sabar. Maka kesabaran harus menjadi simah para duat ilallah. Jangan baru lihat orang salah sedikit langsunglah sabar. Waduh, aku udah senang sama orang ini. Jangan. Ada hal-hal kadang-kadang kita itu tidak cocok dengan seseorang. Tapi Anda posisikan diri Anda sebagai da'i. Ya. Dengan berakhlak mulia kepadanya. Rasul alaihissalam, ketika seorang datang kepada beliau, assalamualaikum, beliau mengatakan, bi'sa akhul asyirah. Ini orang yang datang, orang paling jelek di keluarganya. Rasulullah tidak senang orang itu.
Tapi ketika berhadapan dengan orang itu, beliau lemah lembut, ya. Beliau sabar menghadapi orang tersebut, ya. Bukan langsung mukanya lain, buang muka, salaman tidak mau, tidak usah jadi dai, titik. Kalau udah sabar, jangan jadi dai, jadi pedagang, ya. Jual roti Maryam, urusan sama Maryam, sama roti Maryam maksudnya. Taib. Jadi sabar. Yang terakhir pada kesempatan ini, yaitu seorang dai harus optimis, tidak boleh putus asa, tidak boleh kecil hati, ya. Itu dai. Dia berharap bapaknya tidak bisa didakwai, insya Allah anaknya tidak bisa didakwai, insya Allah cucunya, ya. Jadi jangan baru seorang kita anggap gagal dalam berdakwah, kemudian langsung, waduh, ini modelnya hatta keledainya tidak bakal ikut manhaj salaf. Jangan. Perkataan iparnya Umar bin Khattab ketika mendengar bahwa Umar diberitahukan oleh istrinya bahwa Umar telah memeluk Islam, kata dia, apa Umar memeluk Islam? Ya. Umar akan memeluk Islam kalau himarnya Khattab masuk Islam. Kalau keledainya Al-Khattab masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Ini contoh, jadi seakan-akan dia itu terkejut betul. Tak mungkin, rasanya mustahil. Nah, tapi orang yang dakwah harus optimis. Rasulullah SAW ketika diusir dilempari batu di Taif, beliau berharap kepada Allah. Malakul Jibal datang, siap melaksanakan perintahnya. Seandainya Rasulullah SAW menyuruh mengangkat gunung bukit di Taif itu untuk menimpakan pada mereka para pengingkar beliau, maka malaikat itu akan lakukan. Tapi Nabi SAW tidak mau. Semoga lahir dari mereka ini orang-orang yang beribadah pada Allah. Jadi harus optimis, jangan pesimis. Selebihnya serahkan pada Allah.